Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teknisi si kumis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menebar bibit lele yang baik dan benar sesuai rekomendasi dari teknisi si kumis. Oke guys, sebelum kita lanjutkan video ini, pembahasan ini, alangkah baiknya kami memohon bantuan Anda sekalian untuk subscribe, like, dan komen video kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video teknik budidaya untuk lele. Oke, kita langsung saja ke pembahasan awal, yaitu pertama, cara menebar bibit lele yang baik yang benar. Bibit lele merupakan hewan kecil yang sangat rentan, sama halnya bayi ya, yang mudah terserang penyakit ya. Banyak penyebabnya, bisa gara-gara perubahan sistem atau perubahan keadaan sekitar, sehingga dia rentan sekali untuk stres dan terjadi kematian massal biasanya. Cara ini sudah sering saya lakukan pada budidaya lele yang saya praktekkan sendiri selama bertahun-tahun untuk menghindari kematian massal pada awal penebaran bibit lele. Biasanya saya bikin air pada kolam penebaran itu, mempersiapkan air 2 minggu sebelum saya itu menebar bibit lele. Mempersiapkannya seperti apa saja? Saya mempersiapkannya, pertama saya menebar probiotik dan prebiotik pada kolam dan membiarkannya selama 2 minggu. Setelah air sudah siap, saya rasa sudah siap, keadaan plankton sudah jadi, sehingga kolam tersebut sudah siap kita tebari oleh bibit lele. 2 hari tiba, saya tidak langsung tebar ke dalam kolam, melainkan bibit tersebut saya aklimatisasi dulu. Jadi bibit tersebut tidak langsung saya tebar, melainkan saya ambilkan air dari kolam, saya buang dulu air yang ada di wadah bibit lele tersebut. Saya ambilkan air dari kolam untuk dimasukkan ke wadah bibit tersebut, sehingga lele tersebut bisa menyesuaikan. Rentang waktunya sekitar 30 menit ya. Jadi dibiarkan dulu di dalam wadah itu cuma dengan air yang ada di dalam kolam. Jadi biarkan dulu suhunya stabil. Setelah sudah usai, setelah 30 menit saya pindah langsung tebar ke dalam kolam. Jadi setelah 30 menit tersebut, saya rasa sudah dia agak menyesuaikan dirinya untuk memasuki habitat yang baru. Jadi lele tersebut tidak begitu stres. Namun di sini kunci untuk membuat lele itu tambah stabil. Jadi saya tidak langsung memberi pakan pada lele saya. Jadi biasanya saya itu membeli lele di peternak pembudidaya lele yang lokasinya lumayan jauh dari rumah saya ya, sekitar kalau ditempuh dengan mobil ya sekitar 6 atau 4 jam. Jadi lele saya otomatis ya tingkat stresnya agak tinggi. Saya berkali-kali melakukan teknik ini, tingkat kematian pada awal tebar itu mencapai 0%. Jadi bisa dibilang sudah sukses untuk penebaran tahap awal. Nah,
setelah kita tebar, saya diamkan, saya biarkan tidak diberi makan. Kalau ada aerator, saya pasti pasangi aerator untuk menyetabilkan kadar oksigen dalam air, sehingga lele itu mudah untuk kembali fit, jadi siap untuk mencari makan dan melangsungkan kehidupannya, tidak stres. Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jadi biarkan aja dulu selama 2 hari. Saya biarkan 2 hari. Setelah itu pada hari setelah kita diamkan 2 hari itu, saya tidak langsung memberi pakan pelet langsung saya tebar, tidak, melainkan pelet tersebut yang ukuran ya tergantung dari besarnya ikan lele ya. Kalau masih kecil saya kasih PF 2000. Nah, itu kalau langsung saya tebar, otomatis pakan pelet itu akan mengembang nantinya di dalam air. Nah, jadi saya mengakalinya dengan memberi perasan parutan kunyit plus ditambah dengan air 1 gayung. Terus saya rendamlah pakan itu sehingga pakan itu sudah mengembang. Nah, setelah mengembang itu saya berikan kepada lele. Nah, alhamdulillah selama proses itu saya lakukan atau teknik itu saya lakukan kepada lele saya, ya itu 0% kematian pada tahap penebaran awal. Nah, seringkali banyak peternak-peternak itu bertanya kepada saya, bibit saya kok sering mati massal, setiap hari 2, setiap hari sampai ribuan, sampai 1 kolam habis pernah. Nah, yaitu salah satu penyebabnya adalah lele stres. Terus pakan yang kita tebar itu mengembangnya di dalam perut lele, sehingga apa, kalau lele terlalu kenyang makannya dan pakan mengembang di dalam perut, otomatis akan pecah, khusus pada lele itu akan pecah, sehingga mengakibatkan dia fungsi di dalam tubuhnya itu tidak berjalan maksimal dan mengakibatkan kematian massal. Yang kedua, pemilihan bibit itu sangat menentukan. Jadi pemilihan bibit itu sangat menentukan untuk tingkat kelangsungan hidup pada ikan lele tersebut. Terus yang ketiga, kondisi air. Kondisi air yang harus kita kontrol secara kontinu. Jadi kondisi air itu apakah ada terkontaminasi dengan bakteri-bakteri patogen. Ini yang sangat penting, atau racun terhadap bibit-bibit lele kita. Mungkin kalau lele kita sudah dewasa, ya dia sudah agak kebal, tapi kalau sudah masih bayi, masih kecil, ya tidak menutup kemungkinan kekebalan tubuhnya masih kecil juga, sehingga rentan sekali untuk terserang penyakit. Fungsi dari kunyit tadi yaitu pertama untuk saya ulangi, fungsi dari kunyit tersebut yang pertama untuk pencernaan pada bibit lele kita, sehingga pencernaannya maksimal dan memberikan kesehatan pada lele. Terus yang kedua, dia juga sebagai antibodi. Jadi dalam perjalanan itu lele sudah stres, sehingga dengan adanya kunyit rumah bisa menyetabilkan. Dan kebanyakan di saat perjalanan jauh, setelah nyampe ke lokasi
itu lele kita itu biasanya kalau di manusia itu, mohon maaf, mincret ya, atau wet feces. Dalam ilmu perikanan itu wet feces diseases. Nah, itu berbahaya sekali teman-teman untuk lele kita, dan tidak hanya terjadi penyakit ini tidak hanya terjadi di lele, melainkan di unggas atau di udang juga sering terjadi wet feces diseases ini, yang mengakibatkan kematian massal. Nah, ini karena permasalahan di pencernaan itu tersendiri. Demikian kawan-kawan video saya. Untuk lebih lengkapnya bisa tonton terus channel video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.